Prabowo memang udah haus dukungan, itu udah sejak lama lah. Dia udah ngebet banget dideklarasiin, buru-buru nyari suara lah, buru-buru nyari dukungan, nggak tahu kenapa. Saya melihatnya seolah memang Prabowo ini perlahan ya, malah terlihat seolah-olah itu mengepung Pak Jokowi. Nah ini akan saya jelaskan. Soal sebenarnya yang dilakukan Prabowo itu adalah mengeroyok Pak Jokowi, mengepung Pak Jokowi. Kenapa begitu? Begini ya, meski udah kalah 2 kali dari Pak Jokowi, enak banget nyebutnya ya, Prabowo ini tetap penasaran untuk bisa ngepung dan nyerang Pak Jokowi menurut saya nih, dengan berbagai dalih lah. Dendam politik itu nggak mudah menghapusnya, apalagi itu adalah Prabowo ya, yang semua juga udah tahu lah. Dia kan ada masalah soal emosi. Ya, kayaknya ada yang habis belanja alat pelacak canggih ya. Akun-akun yang berani bersuara, membongkar kebusukan dan kejahatan masa lalu capres sebelah itu mulai ditandai dan diancam di sosial media. Wah, orde baru reborn nih. Ya, setelah konten saya, foto dan juga video saya dan beberapa kawan influencer, YouTuber dan juga yang lain itu mejeng di akun sosial medianya Partai Gerindra, yang saya menafsirkan sih ini seolah-olah sebuah tanda ya, atau peringatan, atau lebih serius adalah sebuah nada ancaman. Nah, bahkan ada akun yang jelas-jelas aktif di bidang sejarah, yaitu akun Neo Historia Indonesia, itu langsung mendapat respon ancaman serius, penghancuran. Gila ini kan. Awal-awal, lo biasa lo kalau produk ketika pertama kali diluncurkan, lo suka ngelihat iklannya. Yang kedua, lo suka ngelihat kemasannya. Tapi ketika sudah lama produk itu, lo akan ngomong soal kalau misalnya makanan, rasanya. Lo akan ngomong beneran kontennya, isinya. Betul. Nah, ketika Prabowo diluncurkan produk baru kan itu kan repackage ya kan. Prabowo yang dulu ngamuk-ngamuk, marah-marah, handphone dan segala kompor, panci gitu lah, segala macam. Tiba-tiba ini repackage nih. Prabowo reborn dengan packaging baru. Orang tersentuh dengan packaging barunya, baru gitu, orang tertarik. Tapi kan lama-lama orang mau nyicipin rasanya. Oh, rasanya nggak ganti, rasanya sama aja. Saya minta izin sama rakyat untuk berkuasa, itu rasanya. Udah jadi rahasia umum, Prabowo Subianto lagi nerapin strategi nyatut keluarga Jokowi buat naikin elektabilitasnya. Bener, nyatut, kayak tukang, dicatut-catut. Setelah pasang banner foto bareng Jokowi di banyak tempat, kini giliran pasang banner foto bareng Gibran di Labuan Bajo. Nggak tanggung-tanggung, segala pakai dilabeli sebagai pasangan capres-cawapres pula. Tapi nih, kayaknya upaya Prabowo dompleng Jokowi, bahkan Gibran perlahan mulai kelihatan bakal gagal. Gagal total. Jokowi udah jelas mulai menghindar. Gibran juga makin banteng. Hasilnya ya Prabowo oleng. Itu kelihatan kok dari survei elektabilitas terbaru yang nunjukin Ganjar kembali unggul dari Prabowo. Alias elektabilitas Prabowo ya turun. Berkuasa. Korup itu boleh. Itu Bung, ngeri banget tuh Bung. Calon penguasa bahasanya itu melawan mainstream pemikiran dan kesadaran politik pasca reformasi. Apa itu? Anti korupsi adalah mandat reformasi. Prabowo malah bilang korupsi boleh, asal jangan banyak. Bahasa korupsi Bung, 1 rupiah itu juga korup Bung, 1 rupiah itu juga mencuri. Dan inilah Bung, satu pasangan itu, orang ketua DPR Fadlizon tidak tahu malu sama sekali. Korupsi itu oli. Oli apa John? Oli pembangunan. Pembangunanmu belum kelar, duitmu udah habis. Bung, orang-orang yang janji hidupnya seperti ini, apakah akan mendapat dukungan oleh semesta alam? Apakah semesta alam meridhoi mereka untuk menjadi pemimpin? Ini pembuktian dari klien-klien tadi bahwa patron saya itu tetap IBHRS. Ini adalah bagian dari beauty contest. Ini adalah bagian dari etalase politik. Ya, ini menunjukkan I'm still exist. Saya tetap masih ada loh. Kan kode lah ya. Ya, kayak gitulah. Ini kan pembukaan. Nanti jadi yang harus kita pahami adalah Prabowo jelas-jelas tidak akan membuang kelompok ini.
Dia tidak mungkin bisa meraih semua pendukung Jokowi yang memenangkan Jokowi dua kali pemilu, karena belum tentu semua pendukung Jokowi itu akan ke Prabowo. Otomatis ada kelompok elektoral yang sifatnya statis yang akan dia jaga. Tidak mustahil nanti negara ini akan dirubah trajektorinya. Makanya saya bukannya anti Pak Prabowo di sini, bukan juga anti kepada capres siapapun. Saya hanya concern terhadap kelompok radikal ini jangan sampai diberikan ruang di dalam produk-produk politik kita. Ini kan bahaya. Saya di situ meminta revisi dan sampai hari ini memang belum ada revisi. Artinya ceruk elektoral dari kelompok sayap kanan ini memang dipiara. Kalau antitesis ini ingin dilawan oleh Pak Prabowo, buat revisi videonya bahwa GNPF 212 FPI itu adalah radikal yang harus kita lawan. Baru saya percaya. Itu harus ada statement yang jelas ya, kayak semacam pertobatan. Betul, gitu ya. betul. Pertobatan dari pernyataan dia sebelumnya. gitu Betul ya. sekali. Jenggot boleh panjang, tapi gobloknya nggak selesai. Gamis setengah kaki, jidat hitam, percuma itu. Nggak usah pakai gamis, pakai batik aja. Nggak usah pakai gamis, pakai celana saja. Nggak usah jenggotan, nggak usah. Asal ilmunya lumayan. Kecuali Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Ya jubah, ya gamis, ya pinter, ya alim. Silahkan itu. Kalau hanya ngadir kayak gamis tok dengan sorban, Abu Jahal juga persis seperti itu pakaiannya. Ibarat dejavu, para pecundang kembali berkoalisi dan lagi-lagi mendukung Prabowo Subianto. Tidak ada makan siang yang gratis. Berbulan-bulan saling menjalin komunikasi dengan diwarnai drama-drama politik. Boleh jadi kesepakatan sudah tercapai. Positioning rencana bagi-bagi kekuasaan sudah oke. Kepentingan masing-masing partai sudah diakomodasi. Transaksi politik, deal, jalan koalisi pun lapang terbentang. Jika nanti menang dalam laga Pilpres 2024, kue kekuasaan dinikmati bersama sesuai kesepakatan. Jika ada kasus hukum atau korupsi, ditutupi rame-rame, jangan sampai ketahuan, jangan sampai muncul di permukaan. Strateginya keroyok Ganjar Pranowo rame-rame. Yang korupsi 100 juta merugikan negara rugi. Tapi yang korupsinya 8 triliun menghancurkan tatanan kehidupan bangsa ini. Itu hukumannya harus innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulah wa yas'auna fil ardi fasada ay yuqattalu aw yusallabu aw tuqta'a aydihim wal min khilaf aw yunfa'u min ard. Yang korupsi 100-200 juta dipenjara. Entah berapa lah, terserah berapa tahun. Tapi yang korupsi 8 triliun kalau terbukti, yuqattalu, bunuh, yusallabu, salib, tuqta'a aydihim min khilaf, potong 2 tangan 2 kakinya, yunfa'u min ard, buang ke laut. Karena apa? Yas'auna fil ardi fasada. Menghancurkan kehidupan berbangsa ini. Kehidupan negara hancur.